Suara dari tempat sunyi. 3 hari setelah persidangan yang melelahkan, rumah Tonfield mulai kembali ke ritme normalnya. Arta berlarian di taman belakang dikejar Ibu Marta yang terengah-engah. Alfred sedang memperbaiki pagar besi yang sedikit longgar terkena angin kencang semalam. Rangga duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca. Pikirannya masih tertuju pada putusan hakim yang akan dibacakan 4 hari lagi. Viola memasuki ruang kerja dengan membawa secangkir kopi, tanpa gula, tanpa krim, persis seperti yang Rangga suka. Kopi untuk suamiku yang sedang merenung. Rangga tersenyum tipis. Terima kasih, sayang. Viola duduk di kursi di seberang meja. Kamu masih memikirkan sidang. Bukan sidangnya. Tapi Salsabila. Kenapa dia begitu keras membenci kita? Apa yang pernah kita lakukan padanya? Kamu tidak melakukan apapun padanya. Salsabila membenci dirinya sendiri, dan dia melampiaskannya pada orang lain. Itu pola klasik narsisisme. Apa dia akan berubah? Orang seperti Salsabila jarang berubah. Tapi mereka bisa lelah. Dan saat mereka lelah, mereka akan pergi dengan sendirinya. Kapan? Viola menghela napas. Aku tidak tahu. Tapi cepat atau lambat, semua badai akan reda. Telepon di meja Rangga berdering. Nomor asing, tidak tersimpan di kontaknya. Biasanya Rangga tidak mengangkat nomor tidak dikenal, tapi firasatnya berkata lain. Halo. Suara di ujung sana pelan, hampir berbisik. Tapi Rangga langsung mengenalinya, suara itu akan selalu ia kenali, di kehidupan manapun. Rangga. Ini Kirana. Rangga terdiam. Tangannya yang memegang telepon sedikit gemetar. Viola menatapnya dengan cemas, membaca ekspresi wajah suaminya yang berubah pucat. Kirana. Kamu. Di mana kamu? Aku di Skotlandia. Di sebuah desa kecil di pinggiran Danau Lomond. Aku butuh bantuanmu, Rangga. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Apa yang terjadi? Ayahku. Dia datang ke desaku 3 hari lalu. Dia membawa orang-orang. Dia bilang dia ingin membawaku pulang. Tapi aku tidak mau. Aku sudah punya kehidupan baru di sini. Aku bekerja di perpustakaan desa, aku punya teman-teman, aku punya kedamaian. Aku tidak ingin kembali ke London. Suara Kirana bergetar. Rangga bisa mendengar isak tangis yang ditahan. Ayahku bilang jika aku tidak mau pulang, dia akan menggugatku secara hukum. Dia akan menggunakan gugatan terhadapmu sebagai alat untuk memaksaku keluar. Rangga mengepalkan tangan. Arthur Kensington menggunakan gugatannya padaku untuk memaksamu. Dia bilang dia akan mencabut gugatan itu jika aku setuju pulang. Dia bilang dia hanya ingin memperbaiki hubungan. Tapi aku tahu ayahku. Dia tidak berubah. Dia hanya ingin mengendalikanku lagi, seperti dulu. Rangga menatap Viola. Viola mengangguk, memberi isyarat agar Rangga membantu. Kirana, aku akan datang. Beri aku alamatnya. Kamu yakin? Ini tidak adil pada Viola. Aku tidak ingin merepotkan kalian. Viola di sampingku. Dia setuju. Viola mengambil alih telepon. Halo, Kirana. Ini Viola. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu tentang aku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa Rangga dan aku akan membantumu. Bukan karena kami berhutang sesuatu padamu, tapi karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Suara Kirana di ujung sana terisak. Terima kasih, Viola. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu. Kamu pantas, Kirana. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas hidup tenang. Dan kami akan memastikan ayahmu tidak mengganggumu lagi. Telepon ditutup. Rangga langsung berdiri, meraih jaketnya. Aku harus pergi ke Skotlandia. Sekarang. Aku ikut. Viola, ini bisa berbahaya. Ayah Kirana membawa orang, mungkin mantan polisi atau preman bayaran. Aku tidak peduli. Aku istrimu. Aku ikut. Rangga menatap Viola lama. Kemudian ia mengangguk. Baik. Tapi Arta harus tinggal dengan Ibu Marta di sini. Aku tidak mau dia terlibat. Setuju. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Perjalanan ke Skotlandia memakan waktu sekitar 8 jam dengan mobil. Rangga memutuskan untuk menyetir sendiri, ditemani Viola di kursi penumpang. Alfred diminta tetap di London untuk menjaga rumah dan Arta. Ibu Marta menangis haru ketika mengetahui kepergian mereka, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Membantu orang yang membutuhkan itu perbuatan mulia, kata Ibu Marta sambil memeluk Viola. Tapi hati-hati, ya. Kami akan baik-baik saja, Bu. Mobil Rangga melaju meninggalkan London menuju utara. Pemandangan berganti dari gedung-gedung pencakar langit menjadi bukit-bukit hijau yang luas, lalu menjadi pegunungan terjal yang diselimuti kabut. Skotlandia memang berbeda dengan Inggris, lebih liar,
lebih sepi, lebih dramatis. Mereka tiba di desa kecil di pinggiran Danau Lomon ketika matahari mulai terbenam. Desa itu hanya terdiri dari beberapa puluh rumah batu, sebuah gereja tua, dan satu pub kecil. Di ujung desa, berdiri sebuah pondok kayu berlantai 2 dengan taman bunga di halaman depannya. Kirana menunggu di teras. Wanita itu terlihat sangat berbeda dari yang Rangga ingat. Dulu Kirana selalu berdandan rapi, rambutnya diwarnai pirang, kukunya selalu dimaniker. Sekarang rambutnya hitam alami, wajahnya tanpa riasan, dan ia mengenakan sweater wol tebal serta celana jeans usang. Namun matanya masih sama. Penuh ketakutan dan kekecewaan. Rangga, bisik Kirana. Terima kasih sudah datang. Rangga berjalan mendekat, berhenti 1 meter dari Kirana. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana, memeluk mantan istri yang telah mati selama 6 tahun, atau menjaga jarak. Viola yang lebih berani melangkah maju dan memeluk Kirana. Aku senang bertemu denganmu, Kirana. Aku sudah mendengar banyak tentangmu dari Rangga. Kirana terkejut, lalu menangis. Kamu baik sekali. Aku tidak menyangka. Aku hanya manusia biasa. Sekarang, ayo masuk ke dalam. Ceritakan semuanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rumah Kirana kecil tapi hangat. Perapian di ruang tamu menyala, menghangatkan seluruh ruangan. Dindingnya dipenuhi buku, Kirana memang bekerja di perpustakaan desa, dan ia tampak membawa pulang buku-buku favoritnya. Di sudut ruangan, ada sebuah piano tua, alat musik yang dulu Kirana mainkan dengan mahir. Silakan duduk, kata Kirana sambil menyiapkan teh. Maaf, aku tidak punya kopi. Hanya teh. Teh tidak masalah, jawab Viola. Mereka duduk di sofa tua yang sedikit kendur di satu sisi. Rangga duduk di samping Viola, sementara Kirana duduk di kursi kayu di hadapan mereka. Ayahku datang dengan 3 orang, cerita Kirana. Mereka mengaku sebagai pengacara dan mantan polisi. Mereka bilang mereka punya wewenang untuk membawaku pulang secara paksa. Itu ilegal, kata Rangga. Tidak ada yang bisa membawa seseorang secara paksa kecuali ada surat perintah pengadilan. Ayahku bilang dia akan mengurus surat perintah. Dia bilang aku tidak kompeten secara mental karena pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Swiss. Viola mengerutkan kening. Kamu dirawat di rumah sakit jiwa? Iya. Setelah keguguran, aku depresi berat. Aku sempat mencoba bunuh diri. Ayahku tahu karena dia yang membiayai perawatanku, meski dia tidak pernah mengunjungiku. Tapi dia menggunakan informasi itu untuk melawanku sekarang. Bastard, gumam Rangga. Viola menatap Rangga. Kita butuh pengacara di sini. Bukan Michael, dia terlalu sibuk dengan sidang di London. Tapi pengacara lokal yang memahami hukum Skotlandia. Aku kenal seseorang, kata Rangga. Dulu dia partner bisnis di Edinburgh. Aku akan meneleponnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara Rangga menelepon, Viola berbincang lebih lanjut dengan Kirana. Wanita itu bercerita tentang kehidupannya di desa, tentang bagaimana ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Margaret yang memberinya pekerjaan di perpustakaan, tentang betapa ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, tentang betapa ia tidak pernah ingin kembali ke London yang hiruk-pikuk. Aku tidak menyesal meninggalkan Rangga, kata Kirana jujur. Aku mencintainya, tapi aku tidak pantas untuknya. Aku terlalu rusak. Ayahku sudah menghancurkanku sejak kecil, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk memperbaiki diriku sendiri sampai aku pergi. Viola menggenggam tangan Kirana. Kamu tidak rusak, Kirana. Kamu hanya terluka. Dan luka bisa sembuh. Apakah kamu tidak cemburu? Aku ini mantan istri suamimu. Viola tersenyum. Dulu aku cemburu. Ketika Rangga bercerita tentangmu, ada rasa sakit di dadaku. Tapi kemudian aku menyadari bahwa kamu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Tanpa kamu, Rangga mungkin tidak akan menjadi pria yang aku cintai sekarang. Jadi aku berterima kasih padamu, bukannya cemburu. Kirana menangis lagi. Kamu terlalu baik. Aku tidak pantas. Berhenti bilang tidak pantas. Kamu pantas, sama seperti semua orang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rangga kembali ke ruang tamu setelah selesai menelepon. Temanku akan mengirim pengacara besok pagi. Namanya Fiona Mackenzie, spesialis hukum keluarga di Skotlandia. Dia cukup tangguh. Terima kasih, Rangga, kata Kirana. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Kamu tidak perlu membalas. Cukup jaga dirimu dan tetap hidup tenang di sini. Itu sudah cukup. Malam itu, Rangga dan Viola menginap di kamar tamu kecil di rumah Kirana. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk satu tempat tidur ukuran single dan sebuah lemari kayu tua.
Mereka tidur berdua di tempat tidur itu, tubuh mereka berdesakan karena sempit. Rangga, panggil Viola pelan. Apa kamu masih mencintai Kirana? Rangga terdiam sejenak. Aku akan selalu mencintai kenangan tentang dia. Tapi bukan dia yang sekarang. Orang yang aku cintai sekarang adalah kamu, Viola. Kamu yakin? Aku lebih yakin dari apapun dalam hidupku. Viola tersenyum dalam gelap. Ia memeluk Rangga erat-erat. Aku juga mencintaimu. Selamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Fiona Mackenzie datang dengan mobil Land Rover-nya. Wanita Skotlandia berusia sekitar 40 tahun itu berambut merah menyala dan berbicara dengan aksen yang kental. Ia langsung mengambil alih situasi. Kirana, kamu tidak perlu takut. Ayahmu tidak punya dasar hukum untuk memaksamu pulang. Kamu orang dewasa. Kamu sehat secara mental, aku sudah membaca laporan psikiater terakhirmu yang menyatakan kamu stabil dan kompeten. Jadi ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia bilang dia akan mendapatkan surat perintah pengadilan. Surat perintah untuk apa? Untuk menculik orang dewasa yang tidak mau pulang. Tidak akan ada hakim yang menyetujui itu. Kirana menghela napas lega. Jadi aku aman. Kamu aman, sayang. Dan jika ayahmu datang lagi, panggil polisi. Desa ini punya polisi lokal yang baik. Mereka akan mengusirnya. Kirana memeluk Fiona menangis. Rangga dan Viola tersenyum melihatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebelum meninggalkan Skotlandia, Rangga dan Viola mengajak Kirana jalan-jalan ke tepi Danau Lomond. Air danau itu tenang, memantulkan warna biru langit dan hijau pepohonan di sekitarnya. Kirana, kata Rangga, aku ingin kamu tahu bahwa pintu rumah Tonfield selalu terbuka untukmu. Jika suatu hari kamu ingin mengunjungi London, kamu akan kami sambut dengan tangan terbuka. Kirana menggeleng. Aku tidak akan ke London, Rangga. Terlalu banyak kenangan buruk di sana. Tapi terima kasih atas tawarannya. Viola menambahkan, atau kami yang akan ke sini. Sesekali, untuk liburan. Arta pasti suka danau ini. Arta, putramu. Ya, dia anak yang nakal, tapi baik hati. Kirana tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Aku ingin bertemu dia suatu hari nanti. Kami akan membawanya ke sini. Janji. Mereka berpelukan bertiga di tepi danau, di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Tiga orang yang terhubung oleh masa lalu, kini berjalan ke depan dengan cara mereka masing-masing. Kirana dengan kedamaian barunya, Rangga dan Viola dengan cinta yang semakin kuat. Bersambung.